Halo guys, jadi kita dari PDP 66 kelompok 3. Jadi kita sekarang ada di Museum Pendidikan untuk melaksanakan penugasan proyek kebangsaan. Yuk ikutin keseruan kita. Museum Pendidikan Surabaya menjadi sarana kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya diresmikan pada tanggal 25 November 2019. Museum ini mempunyai koleksi sekitar 860 benda yang berhubungan dengan pendidikan di Indonesia. Bukti-bukti material terkait pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Berikut ini merupakan koleksi peninggalan pada zaman dulu seperti kitab-kitab nahwu, shorof, lalu ada barang-barang seperti alat tulis pada zaman dahulu yang sampai sekarang masih digunakan. Terdapat pula mesin ketik, lalu ada peralatan lab, tas dan topi sekolah pada zaman kolonial Belanda. Terdapat juga buku-buku pelajaran dan ijazah murid pada masa lampau. Berikut merupakan contoh siswa belajar kitab yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Dan ini merupakan kitab yang dipelajari seperti kitab nahwu, shorof, dan sebagainya. Terdapat juga komputer lama serta mesin ketik. Lalu ada sepeda yang digunakan para siswa untuk berangkat sekolah. Berikut merupakan tokoh yang menjadi polisi hingga politikus di Indonesia. Alur benda-benda koleksi dimulai dari masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Benda-benda yang dikoleksi antara lain historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, dan teknologika. Pengunjung yang masuk ke dalam museum akan mengikuti alur konsep penceritaan, periodisasi, masa dinamika pendidikan di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang sedang melakukan proyek kebangsaan, maka kita mewawancarai salah satu pengunjung mengenai sudut pandang mereka terhadap museum pendidikan. Perkenalkan, nama saya Geri Nurgita. Saya akan mewawancarai salah satu pengunjung dari museum ini. Baik Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh perkenalkan? Nama aku Tanina. Asalnya dari mana Kak? Dari Sidoarjo. Untuk kesibukannya sudah Lagi kuliah. belum mengganggu waktunya sebentar untuk wawancaranya. Jadi aku boleh tanya kenapa kakak datang ke museum pendidikan ini? Apa yang membuat kakak tertarik dengan museum ini? Soalnya kepo aja sih sama isinya dari museum pendidikan itu kayak gimana sih? Begitu baik. Terus tanggapan kakak tentang pendidikan di Indonesia itu gimana? Menurut saya masih kurang ya, kayak kurang separah gitu. Terus jika memang pendidikan di Indonesia ini terasa kurang, apa saran kakak untuk mengatasi kekurangan tersebut? Sarannya itu gini, kalau yang dari pandangan saya itu kan pendidikan di Indonesia itu masih kurang setara ya, maksudnya tuh dari masyarakat yang ekonominya rendah atau tinggi itu dia tuh nggak dapat pendidikan yang setara gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya dari pedesaan dia mungkin dibayati kayak mahasiswa yang ngajar. Makasih ya kak atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Keri Nurlita. Saya di sini akan mewawancarai salah satu penjaga atau petugas dari museum ini. Baik, maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh perkenalkan namanya siapa? Ya, saya Hamzah Arifin selaku petugas di Museum Pendidikan. Baik, terima kasih. Saya boleh bertanya? Jadi yang
saya ingin menanyakan tentang bagaimana pengunjung-pengunjung di sini, bagaimana pengunjung apa saja yang datang ke sini, apakah anak-anak atau bagaimana, Kak? Oke. Di sini pengunjungnya kebanyakan itu dari anak pendidikan, terus khususnya dari mahasiswa tingkat SD, SMP, SMA. Jadi untuk rata-rata pengunjungnya itu kebanyakan dari perempuan. Tidak lain itu datang ke sini itu hanya untuk tugas sekolah dan juga disertai dengan foto-foto juga. Kan di sini untuk halamannya sangat luas untuk tongkrongan ataupun diskusi di tempat sini. Iya. Terus untuk manfaat dibangunnya museum ini apa, Kak? Selain menjadi tugas itu tadi. Ya, untuk dibangunnya pelestarian untuk rumah sejarah ataupun cagar budaya ini sangat manfaat banyak ya. Khususnya di sini mengenalkan tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Di sini disusun dan melalui priorisasi, yaitu dari zaman praksara, kerajaan. Terus ada juga di sini itu sistem kolonialisme, di mana Indonesia ini dijajah di masa kolonialisme itu. Terus sistem kemerdekaan, di mana sistem kemerdekaan ini pendidikan yang ada di Indonesia hampir pulih. Juga kan sebelumnya itu pasti ada tekanan dari orang Belanda gitu. Iya. Baik. Terus yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan cinta tanah air dalam pendidikan, Kak? Oke. Untuk di pendidikan ini sangat penting ya untuk di Indonesia khususnya, karena pendidikan ini untuk mengajarkan penerus bangsa gitu sih. Tidak lepas dari pendidikan dari masa ke masa. Kenapa? Karena remaja ini sangat penting perannya kelak di masa depannya, khususnya untuk pemimpin bangsa ini kan sangat perlu untuk pendidikan di masa kini ya. Jadi pendidikan itu sangat penting lah bagi saya gitu. Baik, terima kasih untuk waktunya, telah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Nah, gimana? Seru kan kegiatan kali ini? Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan terlebihnya mohon maaf dan terima kasih. See you!